Di bus malam terakhir, seorang gadis merasa ada yang aneh. Meski tak ada penumpang naik, sopir tetap berhenti di tiap halte. Karena sudah telat janji, dia pun memprotes sang sopir. Kenapa berhenti? Kenapa kamu terus berhenti? Padahal ini bus terakhir. Bukankah bus terakhir hanya untuk mengangkut penumpang? Bukan hanya manusia, mungkin juga ada hantu. Namun, saat duduk kembali, lampu bus tiba-tiba padam. Si gadis melihat sesosok orang di kursi sebelah kanannya. Ia ketakutan dan minta sopir buka pintu. Setelah turun, ia mengabari temannya ia kurang sehat lalu pulang. 3 gadis lain bingung karena sudah janjian bersepeda di taman baru. Kini, karena kurang 1 orang, seorang gadis mulai takut. Ia ingat cerita neneknya, konon jika bertiga jalan malam hari, bisa bertemu hantu. Apalagi ini bulan 7. Saat itu, Xiaomei bilang tujuan mereka ke sini memang untuk mencari hantu. Ternyata, ia kreator video horor yang penontonnya sedang turun. Taman ini kabarnya bekas kuburan. Jika merekam hantu, videonya pasti viral dan mereka akan untung. Usai Xiaomei memohon, kedua sahabatnya pun setuju. Setelah itu mereka ingin berkeliling dengan sepeda sewaan. Anehnya, hanya Xiaomei yang tak bisa buka kunci. Ketiganya tak sadar ada sepeda mendekat perlahan dari jauh. Saat menoleh, Xiaomei melihat sepeda di dekat tembok. Ia mendekat dan mendorongnya, ternyata tidak terkunci. Masalah pun selesai. Ketiganya lalu mengayuh sepeda menuju taman. Demi memancing arwah, Xiaomei meniup peluit dari internet. Namun, hal aneh mulai muncul. Sesajen pinggir jalan menggelinding ke tengah, lalu cahaya putih melintas dari hutan. Tak lama, Xiaomei merasa aneh dan memberi isyarat berhenti. Ia membunyikan bel sepeda, tapi dari jauh terdengar balasan. Mereka mencari sumber suara namun nihil. Saat kembali, 3 sepeda mereka sudah terguling misterius. Xiaomei yakin bertemu hantu, tapi yang lain tak percaya dan menganggapnya candaan Xiaomei serta anak laki-laki tadi. Kobayashi. Halo? Aku tidak main-main, oke? Kamu harus percaya padaku. Tepat saat itu, Itu mengenai kakiku. Apa yang sedang kamu lakukan? warga yakin Xiaomei dalang semua ini dan menjauhinya. Namun Xiaomei tetap ingin memotret hantu, hingga temannya meninggalkannya sendirian. Demi itu, Xiaomei terus bersepeda di taman. Tiba-tiba ia mendengar tangisan wanita. Padahal tak ada orang. Saat hendak pergi, bayangan di tanah menunjukkan sosok di jok belakangnya. Meski panik, ia segera memotret ke arah belakang. Benar saja, setelah fotonya dicetak, di belakangnya ada sosok hitam. Dia mengirim fotonya ke Xiaoming di rumah, bilang kalau di sini memang ada hantu. Saat itu telepon berdering dari kedua temannya. Mereka memberitahu Xiaomei bahwa taman ini aneh karena mereka pun baru saja melihat hantu. Mereka menyuruh Xiaomei segera pulang, namun tiba-tiba sinyal telepon hilang. Xiaomei pun naik sepeda dan bersiap meninggalkan tempat itu. Tak disangka, di tengah jalan dia mengalami kecelakaan serius. Sebatang besi menembus kepalanya. Tapi cerita ini belum berakhir, karena kematian Xiaomei ternyata bukan disebabkan oleh hantu. Jam 3 pagi, sopir taksi Meiji membawa sepasang